Dia mengatakan begini, Tuhan itu mampu mengalahkan segala perbedaan. Dengan cara apa? Beliau mengatakan, satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang di muka bumi ini adalah bahasa cinta. Inilah puncak kebahagiaan seorang misionari sejati, Santo Joseph Freinademetz, yang kita rayakan hari ini. Maka salam jumpa Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 29 Januari, bersama dengan kami para Imam Bruder Serikat Sabda Allah atau SVD seluruh dunia merayakan bersama Pesta Santo Joseph Freinademetz, seorang imam Tuhan, misionaris, dan orang kudus dalam gereja. Mari bersama saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, untuk merenungkan makna terdalam dari semangat misi Santo Joseph Freinademetz. Namun sebelum bersama kita melangkah lebih jauh, saya mengajak kita semua membacakan teks Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12 tentang ucapan bahagia dari Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikian bacaan Injil hari ini untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Santo Joseph Freinademetz lahir tanggal 15 April tahun 1852 di Oyes, satu kampung kecil di tengah pegunungan Alpen, Italia Utara, dari satu keluarga yang sederhana, tetapi memiliki iman yang bersahaja namun ulet. Mereka setia kepada kehendak Tuhan dan berjuang untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu. Semangat rohani yang dalam dari keluarga ini, yang pada akhirnya punya pengaruh besar pada karya pelayanan selanjutnya dari Santo Joseph Freinademetz ketika menjadi seorang misionaris di Cina. Dan diceritakan bahwa sejak masa pendidikan awal sebagai seorang calon imam, dia sudah punya ketertarikan untuk bekerja di tanah misi. Tanggal 25 Juli 1875, dia ditabiskan menjadi seorang imam projo di Kusupan Briksan.
Dan semangat misi ini tidak pernah padam. Maka setelah 2 tahun dia menjadi seorang imam projo, dia menghubungi Pater Arnoldus Jansen di Stijl, Belanda, untuk menyampaikan niatnya bergabung dalam rumah misi Santo Arnoldus Jansen. Maka dia berpamitan izin kepada uskupnya. Sebagai seorang uskup, dia merasa begitu berat karena memiliki seorang imam yang luar biasa baik. Maka sebagai uskup Brixen, dia mengatakan tidak. Tetapi bagi gereja Katolik, uskup mengatakan ya, karena ini adalah kehendak Tuhan, niat baik dari Joseph Freina de Metz untuk menjadi seorang misionaris. Maka pada tanggal 2 Maret 1879, dia diutus ke Cina bersama dengan Johannes Baptist Anser. Perjalanan misi ke Cina adalah perjalanan misi satu-satunya tanpa sekalipun dia kembali lagi ke tanah kelahirannya, Eropa. Selama 5 minggu berlayar, tiba di Hong Kong, dan setelah 2 tahun persiapan di Hong Kong, tepatnya pada tahun 1881, ia mulai berkarya di Santung Selatan, satu provinsi di Cina yang kala itu berjumlah 12 juta jiwa penduduknya dan hanya 158 orang Kristen. Maka dia mulai bekerja keras membentuk komunitas Kristiani di sana. Dan pada tanggal 28 Januari tahun 1908, dia meninggal di Taikia akibat dijangkiti TBC dan juga tifus, karena beban tugas dan tanggung jawab yang berat dan wilayah pastoral yang sangat luas. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, apa pesan perayaan Santo Joseph Freina de Metz yang boleh kita rayakan hari ini? Yang pertama, dia setia sebagai gembala, misionaris yang ulet pada perutusannya. Dia tidak meninggalkan umat saat ada situasi yang sulit, penderitaan, sakit penyakit, pergolakan, bahkan juga serangan dari kaum Boxer yang anti akan asing. Dia ada selalu bersama-sama dengan umatnya. Dia pikul salib sebagai seorang misionaris. Karena itu, Joseph Freina de Metz mengatakan makanan sehari-hari dari para misionaris itu adalah salib. Spiritualitas salib yang radikal ini yang menjadi sumber kebahagiaan Santo Joseph Freina de Metz dalam pelayanannya. Yang kedua, dia tulus dan terbuka belajar budaya lokal Cina, tradisi Cina. Dia meninggalkan kebiasaan Eropanya, membuat satu transformasi yang luar biasa. Bukan hanya dari cara dia berpakaian, tetapi pola pikir dan juga pola hidup dari orang-orang Cina menginspirasi dia. Maka perubahan yang terjadi bukan saja dari luar, tetapi perubahan itu terjadi dari dalam. Karena itu, dalam satu tulisannya, Joseph Freina de Metz mengatakan, panggilan seorang misionaris adalah transformasi atau perubahan dari dalam dirinya. Dia sungguh-sungguh mau mati sebagai orang Cina. Bahkan dia mengatakan dalam satu tulisan, di surga pun dia ingin menjadi seorang Cina.
Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selanjutnya yang ketiga, dia sungguh peduli pada liturgi, katekese umat, dan partisipasi awam. Karena itu tidak heran beliau menerjemahkan katekismus ke dalam bahasa Cina. Dan juga liturgi yang dirayakan punya muatan lokal Cina. Dia mengajak orang untuk mencintai liturgi, doa, dan devosi. Dan yang terakhir, dia menemukan kebesaran dan keindahan dari budaya Cina itu. Dia menyatu dan mengasihi umatnya. Dia mengajak mereka untuk menjadi misionaris, entah sebagai awam atau sebagai biarawati. Dia mengatakan begini, Tuhan itu mampu mengalahkan segala perbedaan. Dengan cara apa? Beliau mengatakan, satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang di muka bumi ini adalah bahasa cinta. Inilah puncak kebahagiaan seorang misionaris sejati, Santo Joseph Freinademetz, yang kita rayakan hari ini. Maka pada tanggal 19 Oktober tahun 1975, Paus ke-6 memberikan gelar Beato kepada beliau dan digelari kudus Santo pada tanggal 5 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, inilah Santo Joseph Freinademetz, mutiara dari Brixen untuk gereja sejagat. Inilah dia, Santo Joseph Freinademetz, misionaris sulung, misionaris sejati Tuhan bagi gereja sejagat. Semoga kita semua belajar dari semangat misinya, dan semoga kita semua menjadi misionaris Tuhan yang mewartakan kasih dan kebaikan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.